Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu karena situasi masih dalam pandemi COVID-19 ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M ya. Siapa yang bisa menyebutkan, coba raise hand. Ya, Eka. Apa itu? Memakai masker. Terus tangan, terus jarak, sanitizer. Apalagi menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan. Ya, bagus Eka ya. Terima kasih Eka. Terus nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus Gus Jati, ada kemajuan ya. Sudah berani tampil ya. Terima kasih Gus Jati Ange. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Rizka nih. Nah, hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1 ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menganalisis ide pokok paragraf. Yang kedua, mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menganalisis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang keempat, menyajikan hasil laporan tentang cara perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya. Yang kelima, membandingkan potensi ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, secara garis besar, ada 3 muatan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama ada muatan bahasa Indonesia, yang kedua ada muatan IPS, dan yang ketiga ada muatan IPA. Nah, jadi kalian perhatikan baik-baik saat Ibu menjelaskan supaya kalian paham. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Di sana ada gambar apa anak-anak? Coba yang bisa raise hand. Ikan tuna, burung, gajah. Ya, ada 3 gambar. Yang pertama ikan tuna, yang kedua burung takur dahan, dan yang terakhir adalah gajah. Nah, ketiga hewan ini merupakan hewan yang hidup di negara Asia Tenggara. Ya, hewan ini banyak tersedia di wilayah kita. Nah, kenapa kira-kira hewan ini banyak tersedia atau keberadaannya banyak di daerah kita? Karena hewan berkembang biak. Berkembang biak. Hewan berkembang biak. Nah, bagaimana cara hewan ini berkembang biak? Kalau ikan tuna, kira-kira ada yang tahu enggak? Ada. Gimana Gus Adam caranya? Ikan tuna bertelur. Kemudian kalau burung kira-kira bagaimana? Bertelur. Kalau gajah? Melahirkan. Ya, beranak atau melahirkan. Nah, supaya lebih jelas, Ibu mempunyai video ya tentang cara-cara perkembangbiakan hewan ya. Ini adalah video tentang cara hewan berkembang biak secara generatif. Nah, nih simak baik-baik videonya.
di ruang belajar channel. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam mengelompokkan hewan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Nah, kalian tadi sudah menyimak video perkembangbiakan hewan secara generatif. Kira-kira ada berapa cara hewan berkembang biak? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba raise hand. 3. Ya, Rizka, ada 3. Yang pertama apa, Rizka? Ovipar, vivipar, ovovipar. Ya, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi, hewan berkembang biak secara melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Ada 3. Nih, contoh yang bertelur apa saja anak-anak? Coba Satria. Yang bertelur hewan apa? Ayam, Bu. Ya, ayam. Terus yang melahirkan coba Gus Jatya. Bebek. Melahirkan apa? Kuda. Ya, betul sekali Gus. Tadi kan sudah tahu cara hewan berkembang biak. Sekarang apa sih manfaat hewan itu berkembang biak? Siapa yang tahu? Coba raise hand. Tidak punah. Ya, betul sekali Gus Anung, supaya tidak punah. Ya, ada yang lain? Untuk apa hewan berkembang biak? Untuk melestarikan jenis. Nah, sekarang Ibu ajak kalian belajar untuk mengenal potensi ekonomi yang ada di negara ASEAN. Ini ada bacaan. Nih, siapa yang mau membaca? Yang lancar membacanya siapa? Sudah. Rizka ya, coba Rizka, dibaca Rizka. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul dengan posisi yang strategis ini. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Ya, dilanjutkan sampai Filipina, Rizka.
Brunei Yang kedua, Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagai besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Berapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. kalau Indonesia, apa potensi ekonominya tadi? Ya Rizka bisa nggak menyebutkan? Apa kira-kira? Iya, pariwisata salah satunya. Ya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ya, potensi ekonominya juga bisa dari pertambangan, ya, kemudian pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kalian sudah membaca, ya, tentang potensi ekonomi negara ASEAN. Sekarang Ibu ajak kalian menentukan ide pokok pada paragraf, ya. Di sini ya cara-caranya ini sama seperti pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama ada baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga baca tiap kalimatnya. Yang keempat tandai ide pokoknya. Yang kelima tandai info penting. Nah, nanti Ibu kasih waktu kalian 10 menit nih untuk menjawabnya nih. Nanti Ibu akan minta kalian salah satu untuk menyampaikan hasil pekerjaan kalian. Gimana anak-anak, ada pertanyaan enggak sebelum mengerjakan tugas? Ini dengan cara OVR. Kalau iguana, ovo, vivipar. Ya, kalau ikan lumba-lumba. Hah? Vivipar, ya. Jadi itu bertelur, iguana bertelur dan melahirkan. Kemudian ikan lumba-lumba melahirkan. Nah, kalau yang ini, siapa yang sudah selesai membandingkan dua buah negara? Eka sudah, Eka? Nah, kalau belum selesai, nanti lanjutkan tugas ini di rumah, nge. Ketika kalian sudah selesai mengerjakan, tolong difoto dan kirim ke Bu Guru, nge. Ya. Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini, anak-anak? Siapa yang ingat? Nah, anak-anak, kira-kira pelajaran yang mana paling kalian sukai? Semua. Membanding tadi mengetahui perkembangbiakan hewan. Rizka mengetahui perkembangbiakan hewan. Terus yang paling sulit yang mana? Nana, sebelum mengikuti pelajaran kita bernyanyi lagi sekali ya, menyanyikan lagu daerah Dadong Dauh. Coba dibuka dulu mic-nya. Ya, kita sama-sama bernyanyi Dadong Dauh. 1, 2, Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan. Duduk dengan baik sebelum berdoa nih. Berdoa.
selesai. Terima kasih Mas Philip. Sampai jumpa anak pada pertemuan berikutnya. Oke, silakan live meetingnya.